Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rino Amiano Esagi, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2025. Universitas Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Bidang studi Pendidikan Agama Katolik. NIM nomor induk mahasiswa 253091476. Tempat tugas SMP Negeri 3 Gunung Bintangawai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada hari ini saya melaksanakan praktek mengajar dengan materi Aku Citra Allah yang Unik untuk peserta didik fase di kelas 7. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Salam dan bahagia. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bagaimana kabarnya hari ini? baik. Oke, kalau baik, puji Tuhan, artinya baik. Sebelum kita mengawali pembelajaran agama kita pada pagi hari ini, maka terlebih dahulu, siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Saya. Ya, silakan. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pagi ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih karena Engkau telah menciptakan kami dengan penuh kasih, unik, istimewa dan berharga di hadapan-Mu. Pada hari ini kami akan belajar tentang bagaimana kami adalah citra-Mu, citra kasih dan kebaikan yang Engkau tanam dalam diri setiap manusia. Bantulah kami agar mampu mengenal diri kami dengan lebih baik, menerima kelebihan dan kekurangan kami, serta menghargai keunikan teman-teman kami sebagai bagian dari keluarga Allah. Utuskanlah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat belajar dengan semangat, sukacita, dan rasa hormat kepadamu. Semoga pelajaran hari ini membawa kami semakin dekat kepadamu dan menumbuhkan rasa syukur atas karyamu yang indah dalam diri kami. Kami serahkan pembelajaran ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada anak yang telah memberikan kesempatan untuk mengawali doa kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak pada kesempatan ini akan mengecek kehadiran kalian. Alexander Pereira, ya. Ika Sintani, ya. Rafael Yonastio, Glenn Pascasio, Rafael Parasetia. Baik. Dalam pembelajaran materi agama yang lalu, apakah masih ingat materi belajarnya yang minggu lalu? Masih. Ya, betul. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita membahas materi tentang menghayati perintah Allah dan dalam kehidupan bersama. Ya kan? Nah, dan pada materi ini, kita mengajarkan kita bahwa perintah Allah bukan sekedar penuh kasih dalam kehidupan bermasyarakat, namun kalian juga diajak untuk memahami arti nurani, dikatakan di situ, sebagai suara batin yang penting untuk menegakkan keadilan dalam setiap relasi, dikatakan di situ, dan bertindak jujur bagi sesama dan menjadi pembawa damai di lingkungan sekolah, keluarga, dan bermasyarakat. Itu materi yang minggu lalu yang telah kita bahas. Nah, pada materi yang hari ini kita bahas untuk mendalaminya, yakni pokok bahasan yang baru tentang Aku Citra Allah yang Unik. Dalam materi ini, kalian akan diajak untuk menyadari bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga
Sebagai citra Allah, setiap pribadi memiliki martabat luhur, berpotensi, serta bertanggung jawab untuk mengembangkan diri secara utuh, baik akal budi, hati nurani, maupun iman. Dikatakan di situ. Keunikan ini tidak menjadikan manusia berdiri sendiri, melainkan untuk saling melengkapi dalam hidup, memahami dirinya sebagai membangun relasi yang penuh kasih, memahami dirinya sebagai citra Allah yang unik. Kalian juga diajak untuk mensyukuri kehidupan. Dikatakan situ. Dan menerima sendiri apa adanya serta mewujudkan cinta kasih Allah dalam tindakan nyata di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Baik, selanjutnya berkaitan dengan materi tentang aku citra Allah yang unik ini, Bapak akan menyampaikan beberapa pertanyaan untuk mengetahui apakah apakah ada yang sudah pernah membaca buku pegangan atau menggali informasi di media. Jika kamu bisa menguasai satu keterampilan dalam waktu semalam, keterampilan apa yang kamu kuasai? Bagaimana kamu akan menggunakannya? Oke, Saya, Pak. Oke, silakan. Ya, menurut pendapat saya ingin menguasai keterampilan berbicara di depan umum agar dapat berbagi inspirasi dan memotivasi orang lain untuk menerima diri mereka apa adanya dan tetap percaya diri meskipun memiliki keterbatasan. Pertanyaannya. Oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kita menghargai keunikan orang lain dalam kehidupan sehari-hari? Oke, silakan. Menurut saya, dengan tidak membandingkan diri dengan orang lain, menghormati perbedaan kemampuan, mendukung teman yang memiliki kelemahan, dan memberi apresiasi atas usaha serta kelebihan mereka. Demikian Pak jawaban saya. Oke, kita berikan aplaus bagi ketiga orang. Oke, yang telah memberikan jawaban. Baik, berikutnya Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang pokok bahasan aku citra Allah yang unik ini. Ini kan artinya diharapkan dan itu memahami bagaimana mengidentifikasi serta menganalisis kekuatan dan keterbatasan yang dimilikinya. Katakan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua itu menjelaskan makna manusia sebagai pribadi yang unik berdasarkan ajaran kitab suci dari kitab Kejadian bab 1 ayat yang ke-26 sampai yang ke-31. Kemudian yang ketiga, menemukan rasa syukur kepada Allah atas anugerah kehidupan melalui doa, ucapan, dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kan ada gambar lagi. Coba kalian perhatikan gambar ini. Ini kan ada sabut ikal. Nah, yang di sini, di bawah ini, yang cewek ini. Sawo mata. Belum Ya. gigi putih. Ya. Jadi itu kan contoh dari ciri-ciri fisik yang dari perbedaan ciri-ciri fisik itu sendiri. Manusia itu kan unik. Nah, unik itu jadi dikatakan setiap manusia itu unik. Ini kan berasal dari kata unikui atau unus, itu artinya satu. Nah, jadi artinya tak ada satupun orang yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Bahkan manusia kembar pun sekalipun selalu mempunyai perbedaan. Ya kan, di situ kan keunikan bisa diamati dari hal-hal fisik, psikis, bakat, atau kemampuan, serta pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Keunikan diri itu merupakan anugerah yang menjadikan diri seseorang berbeda dan dapat dikenal serta diperlakukan secara khusus. Pula, ya. Nah, di sini kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita sudah belajar bersama tentang aku sebagai citra Allah yang unik ini, di mana kita memiliki kekhasan tersendiri dalam menghayati keberadaan diri dan bagaimana kita menghayati hidup. Katakan di situ, ya kan, menghayati hidup. Kita sadar bahwa sumber sejati keunikan pribadi manusia adalah Allah sendiri yang telah menciptakan manusia secara khusus, pribadi demi pribadi secara ajaib. Diri kita adalah sebuah karya seni atau masterpiece dari Allah yang luar biasa,
Jadi singkatnya, diri kita atau kalian adalah pribadi yang indah dan istimewa. Itu kesimpulan yang pembelajaran kita, pokok bahasan kita tentang aku citra Allah yang unik itu sendiri. Jadi demikian materi yang bisa Bapak sampaikan. Tetap baik, tadi kita telah membahas tentang materi pembelajaran kita. Sebelum kita memasuki kegiatan inti dari pembelajaran kita pada hari ini, kita terlebih dahulu mengadakan sebuah permainan konsentrasi lah. Yang ini apa warnanya? Merah, kuning, hijau, Siap lah. Yang ini apa? biru, Yang ini? putih, Yang ini? abu-abu, Yang ini? Yang ini? hijau, Yang ini? ungu, Ungu lah itu. Oh ya. Apa? Yang ini apa? Iya, iya, iya. Yang ini? putih. Oke, berarti sudah kompak lah. Oh, Oke. Apakah kalian masih bersemangat mengikuti pelajaran pada hari ini? Bersemangat. Baik, kita akan memasuki kegiatan inti. Pada kesempatan ini Bapak akan menampilkan sebuah video yang berhubungan dengan cara seseorang yang mengatasi keterbatasannya sehingga dia menjadi seorang yang sukses. Lihat. Yang bernama Nick Vujicic. Meskipun ia terlahir tanpa tangan dan kaki, namun ia berhasil menjadi inspirasi bagi banyak orang di dunia. Nick Vujicic lahir di sebuah rumah sakit di Tanah Melbourne. Menurut dokter yang menanganinya, dia terkenal memiliki kanker amelia yang sangat langka. Kondisi ini kontan membuat kalian dan ibunya bertanya-tanya dalam hati. Oleh karena itu, apa yang kita piliki apapun kondisinya, itu hanya terbaik bagi kita saat ini. Baik. Setelah kita melihat cuplikan video tentang Nick Vujicic itu, Bapak akan menyampaikan kepada kalian bahwa merubah keterbatasan menjadi sukses yang dilakukan oleh Nick Vujicic itu semoga menginspirasi kalian. Apakah kalian terinspirasi? Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan itu sendiri. Pertanyaan yang pertama, apa tantangan terbesar yang dihadapi Nick Vujicic sejak lahir dan bagaimana ia menghadapinya? Menurut kalian? Ya, silakan. Menurut saya pendapat Nick Vujicic lahir tanpa tangan dan kaki Ya, yang membuatnya sulit melakukan aktivitas sehari-hari. Menghadapi dengan tekad kuat, dukungan keluarga dan iman kepada Tuhan sehingga mampu ya. mengembangkan kemampuan berbicara dan menginspirasikan jutaan orang di seluruh dunia. Oke. Demikian jawaban saya. Iya. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana kisah Nick Vujicic menginspirasi kamu dalam menghadapi keterbatasan atau kesulitan pribadi? Ya, kira-kira siapa yang bisa? Ya, silakan. Menurut pendapat saya, kisah Nick membuat saya lebih berani dan percaya diri untuk menghadapi keterbatasan. Saya belajar untuk tidak menyerah, memanfaatkan kekuatan yang saya miliki, dan selalu bersyukur kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Demikian jawaban saya, Pak. Oke. Kita beri tepuk tangan. Terus, pada mereka bertiga. Oke. Baik. Setelah kita menonton dan mencermati video serta tadi ada beberapa memberikan pertanyaan kepada kalian. Sekarang Bapak akan memberikan tugas kelompok bagi kalian untuk dikerjakan dalam diskusi kelompok ini tersebut. Kelompok ini terbagi dalam 3 atau sampai 4 orang dalam masing-masing kelompok. Silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Ya. Ya. Bagaimana kelompok kalian sudah siap nggak? Siap. Mana yang kelompok pertama tadi? Oh ya, yang kedua? Yang ketiga kelompoknya yang mana? Oh, yang ini. Oke, baik. Bapak akan memberikan LKPD-nya kepada kalian. Oke.
Dan Bapak juga akan memberikan waktu 15 menit lah untuk mengerjakan dari pertanyaan tersebut lah. Ya. Silakan. Ya. Ya, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kan. Oke. Apakah sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Baik. Baik. Tadi kalian sudah menyelesaikan dari diskusi kita, maka terlebih dahulu kita mengadakan ice breaking atau sebuah lagu yang ditayangkan di tempat ini, di layar monitor ini. Baik, kita berdiri semua. 1, 2, 3. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada cinta kasih. Ya, silakan. Apakah kalian sudah siap untuk mempresentasikan diskusinya? Ya. Ya. Baik, Bapak akan memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan. Ya. Jadi selamat pagi teman-teman. Pagi. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Alexander Parera. Saya Febianti Yana. Saya Kasintani. Saya Karnisius Nopan. Ya. Jadi pertanyaan untuk bahan diskusi dari kelompok kami adalah 1. Sebutkan 3 keterbatasan yang kamu rasakan dan bagaimana cara mengatasinya. Jawaban kami adalah 1. Kurang percaya diri. Dan cara mengatasinya bisa dilakukan dengan cara berlatih di depan cermin atau berlatih bicara dengan teman sendiri. Lalu yang kedua adalah mudah lupa. Cara mengatasinya bisa dengan cara membuat catatan harian agar tidak mudah lupa. Lalu yang ketiga adalah cepat menyerah. Cara mengatasinya bisa dilakukan dengan misalnya dengan mengingat motivasi dari tokoh inspiratif seperti Nick Vujicic yang ada dalam video yang kita tonton tadi. Lalu untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana cara kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah atas keunikan yang kita miliki? Jawabannya nomor 1 adalah menggunakan talenta untuk hal yang baik. Talenta itu adalah bakat atau kemampuan. Lalu nomor 2, menolong orang lain dengan kemampuan yang kita miliki. Lalu yang ketiga adalah memuji Tuhan melalui doa dan perbuatan yang baik. Jadi mungkin itu saja hasil dari diskusi kelompok kami. Berikut jika ada pertanyaan atau ingin menambahkan penjelasan dari hasil diskusi kami persilahkan. Oke, kira-kira siapa yang bertanya? Ya, baik. Bagaimana kesadaran bahwa kita adalah citra alam pengaruhi cara kita memperlakukan orang lain? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky. Oke, jawabannya, kesadaran ini membuat kita menghormati orang lain, tidak merendahkan mereka, dan memperlakukan setiap orang dengan kasih dan keadilan. Pertanyaan kedua, bagaimana kalian memastikan bahwa upaya mengatasi keterbatasan dilakukan secara konsisten? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aris. Jawabannya, dengan membuat rencana perbaikan yang jelas, menuliskan target mingguan, dan meminta teman atau keluarga membantu mengingatkan. Yang kelompok 3 ada pertanyaan? Oh, enggak ada lah, berarti sudah memahami lah hitungannya. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Sekian dan terima kasih. Oke, kita tepuk tangan. Baik. Bapak akan persilakan bagi kelompok 3 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan.
Selamat pagi semuanya. Kami dari Ya. kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rafael Nastio. Saya Glenn Pascasio. Ya. Saya Rafael Prajastia. Pertanyaan untuk bahan diskusi dalam kelompok kami. 1. Apa arti manusia sebagai citra Allah yang unik menurut Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31? Jawaban dari hasil diskusi kelompok kami yaitu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, diberi akal budi, kehendak bebas dan martabat yang mulia, sehingga setiap manusia istimewa dan tidak ada yang sama persis dengan yang lain. Soal kedua, sikap apa yang perlu kita kembangkan untuk menerima kelebihan dan kekurangan diri? Jawabannya, bersyukur kepada Tuhan, tidak merendahkan diri sendiri, fokus pada pengembangan potensi, menerima masukan dari orang lain dengan positif. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada kelompok lain. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan penjelasan dari hasil diskusi kami. Oke, siapa-siapa yang kira-kira? Pertanyaan saya, selain melalui doa, apa bentuk nyata yang bisa dilakukan untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah atas keunikan kita? Jawabannya menggunakan talenta untuk membantu sesama, terlibat dalam pelayanan sosial dan melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Demikian kebaikan bersama. Ya, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Pertanyaan saya, mengapa rendah hati menjadi sikap penting dalam menerima kelebihan dan kekurangan diri? Ya, jawabannya karena rendah hati membuat kita tidak sombong atas kelebihan dan tidak putus asa atas kekurangan, sehingga kita lebih terbuka untuk pelajaran dan berkembang. Kelompok 1 ada pertanyaan? Oh, nggak ada. Berarti Ya, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Sekian dan terima kasih. oke, tepuk tangan. Baik, terima kasih anak-anak sekalian telah mempresentasikan dari masing-masing kelompoknya berbagai macam jawaban dari diskusi ataupun pertanyaan di diskusi itu di masing-masing kelompok itu sendiri. Sehingga berikutnya kita bersama-sama akan membuat sebuah refleksi pembelajaran. Bapak berikan kesempatan kepada siapa yang bersedia untuk menyampaikan refleksi pembelajaran itu. Ya, silakan. Oke, Bu. Setelah mengikuti pembelajaran ini, Ya. kami menyadari bahwa kami adalah ciptaan Allah yang unik dan berharga. Kami memiliki kekuatan yang dapat kami kembangkan, seperti bakat dan kemampuan tertentu, serta keterbatasan yang harus kami terima dan upayakan untuk diperbaiki. Kami belajar bahwa setiap orang berbeda, dan perbedaan itu adalah anugerah Tuhan yang harus dihargai. Melalui kisah inspiratif seperti Nick Vujicic, kami termotivasi untuk tetap percaya diri dan bersyukur meskipun menghadapi keterbatasan. Kami juga memahami bahwa menerima diri sendiri berarti tidak membandingkan diri dengan orang lain secara negatif, melainkan fokus pada pengembangan potensi yang Tuhan berikan. Ke depan, kami ingin mempraktikkan rasa syukur ini dengan menggunakan talenta kami untuk menolong sesama, berbuat kebaikan, dan menjaga hubungan baik dengan orang di sekitar kami. Oke. Berarti itu hasil dari refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini, kan? Oke. Kita berikan aplaus kepada saudara. Artinya dari refleksi yang sudah disampaikan tadi, Bapak menarik kesimpulan bahwa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini telah terpenuhi. Nah, artinya berikut, dan Bapak akan memberikan penegasan apa yang kita pelajari ini, yang sudah kita dalami bersama ini, semoga bisa dipahami oleh kalian semua, kan? Nanti kita, bukan hanya kalian, Bapak juga bisa memahami keterbatasan ini. Artinya bisa menerima potensi diri, sehingga kita saling menghormati keunikan yang ada dalam diri orang masing-masing, diri orang dan diri kita, orang terhadap diri kita. Nah, sehingga
Dengan begitu kita memiliki sikap rasa percaya diri, semangat bersyukur, dan kepedulian terhadap sesama. Baik. Berikutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan HP-nya dikeluarkan. Ya, HP. Kemudian nanti dijawab melalui link Google Form yang Bapak bagikan ke WA Group. Bapak akan berikan kesempatan kepada kalian untuk menjawab soal itu dengan waktu yang 10 menit. Sudah. Kalau sudah, nanti Bapak akan memeriksanya, dan nilai dan hasil yang diperiksa itu nanti akan Bapak bagikan di dalam WA grup kita. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak mengharapkan kepada kalian semua untuk membaca dan mengenali materi kita ini sebagai sebuah acuan bagi kita untuk selalu dari hari ke hari memaknai hidup masing-masing dengan cara untuk saling menghargai dan saling menerima kekurangan satu sama lain. Dengan cara demikian sehingga menghasilkan bagi kita untuk sebuah kelebihan. Nah, ya kan? Baik. Untuk lebih dalamnya lagi di minggu depan nantinya kita akan membahas materi tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Oke. Bapak di sini akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini tentang materi pokok bahasan akun citra Allah yang unik ini. Maka Bapak akan meminta salah seorang untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Siapa kira-kira untuk Saya, Pak. Oh ya, silakan. Sebelum menutup kegiatan kita atau mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa. Nama Bapak. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami sepanjang pelajaran hari ini. Terima kasih atas pengetahuan dan pengalaman yang kami peroleh. Bantulah kami untuk memulai menerima diri kami apa adanya, mengembangkan kelebihan kami, dan menggunakan semuanya untuk memuliakan nama-Mu, serta melayani sesama. Semoga setelah pelajaran ini berakhir, kami semakin yakin bahwa kami berharga di mata-Mu, dan mampu menghargai keunikan setiap teman kami sebagai saudara seiman. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bimbinglah langkah kami agar selalu hidup dalam kasih dan kebenaran-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, demikianlah materi kita pada hari ini, dan tadi teman kita telah membawakan dalam doa. Semoga kita semua selalu diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa dalam setiap pekerjaan kita, agar kita bisa saling menjaga satu sama lain, supaya kalian bisa berhasil dalam masa depan kalian. Sekian dari Bapak, kita bertemu di pembahasan di minggu depan. Terima kasih.